Seorang pria tua duduk di sebelah lubang besar di mana klan abadi yang dulu pernah disegel di planet Suzaku. Pria tua ini mengenakan jubah merah dan memiliki rambut merah. Ada dedaunan berkedip di dahinya dengan 11 daun terbentang terbuka. Namun di atas daun ke-11, ada setengah daun lagi. Jika setengah daun ini terbuka, orang tua ini akan langsung menjadi anggota klan abadi 12 daun. Dalam klan abadi, seorang anggota klan 12 daun setara dengan seorang kultivator ilusiin. Pria tua itu duduk di sana. Pada hari ini, 4 sinar cahaya terbang melintasi langit, dan pria tua itu membuka matanya dan melihat ke langit. Saat dia hendak berbicara, tubuhnya bergetar saat dia menatap satu orang di antara 4 sinar. Wang Lin mendarat di tanah dan menatap lubang yang dalam dan pria tua itu menatap Teasan. Setelah merenung sejenak, dia perlahan berkata, "Lama tidak bertemu, Senior Yun Kuezi." Pria tua itu adalah Yun Kuezi, dan matanya dipenuhi dengan kejutan. Dia menarik pandangannya dari Teasan dan badai ada di hatinya. Dia memandang Wang Lin dan dengan pahit berkata, "Aku mulai berkultivasi sebelum kamu, tidak perlu memanggil aku senior." Rekan kultivator Wang, apakah dia anggota klan abadiku? Yun Kuezi menunjuk Teasan. Ekspresi Tashan dingin. Dia bahkan tidak melihat Yun Kuezi. Dia adalah anggota klan abadi. Wang Lin menghela napas dan berjalan ke dalam lubang yang dalam. Teasan mengikuti, dan untuk bocah berkepala besar, dia tersenyum bodoh pada Yun Kuezi sebelum mengikuti Wang Lin masuk. Saat dia melihat senyum bocah itu, tekanan dari jiwanya meledak. Wajahnya berubah pucat dan emosi kompleks di wajahnya menjadi lebih kuat. Lei Ji mengikuti setelahnya. Dia sangat menghormati Wang Lin, terutama setelah melihat mantra Wang Lin. Wang Lin mampu mengubah energi spiritual planet Suzaku, yang sangat mengejutkannya. Dia pernah mendengar mantra ini sebelumnya. Hanya kultivator yang namanya tersebar jauh di seluruh sistem aliansi yang bisa melakukan hal seperti ini. Yun Kuezi tersenyum masam dan tubuhnya berkedip saat memasuki lubang dalam. Sepanjang jalan, Wang Lin tidak bergerak secepat itu. Dia perlahan-lahan bergerak melalui makam abadi. Klan abadi telah pindah dari sini, dan tidak ada yang tersisa. Saat ia turun lapis demi lapis, Wang Lin ingat bahwa yang terdalam ia pergi adalah lapisan ke-11. Di sana ia bertemu leluhur ketiga dari klan abadi dan diburu olehnya, sampai ia mengeluarkan gulungan yang menyegel wanita dari keluarga Siang. Baru saat itulah dia bisa lolos dari krisis itu. Melalui horor yang ditampilkan pada wajah leluhur ketiga klan abadi, Wang Lin tahu bahwa gulungan itu entah bagaimana terhubung ke klan abadi. Semakin dalam dia turun, semakin gelap. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya energi yin yang melimpah. Jika sebelumnya Wang Lin akan merasa tidak nyaman dari energi yin ini, dan saat ia turun, ia akhirnya tidak dapat bergerak maju karena energi yin. Namun energi ini benar-benar tidak signifikan. Dia bahkan tidak perlu mengaktifkan energi asalnya. Energi yin ini tampaknya memiliki kecerdasan dan tidak berani mendekatinya sama sekali. Saat ia turun, energi yin membentuk pusaran di depannya, seolah-olah itu membuka jalan baginya. Saat dia bergerak, Wang Lin merenung. Klan abadi dan klan abadi yang terpilih jelas adalah orang yang sama. Dia bahkan lebih yakin sekarang setelah melihat respons Yun Kuezi terhadap bocah berkepala besar. Klan ini tidak takut pada energi surgawi dari Jade Langit, tetapi begitu energi asal surgawi datang dari surgawi, kekuatan akan datang dari jiwa mereka untuk membuat mereka menyerah. Kunci dari semua ini adalah energi asal surgawi. Memikirkan energi asal surgawi, Wang Lin merasa pahit. Energi asal surgawi yang dia miliki adalah hadiah dari King Sui dan tidak terbatas. Setiap kali dia menggunakan mantra surgawi, itu akan memakan sebagian darinya. Jika dia tidak bisa menemukan cara untuk mengisinya, pada akhirnya akan habis. Mantra surgawi yang diberikan King Sui kepadanya, panggil hujan dan Magic Arsenal, semua memiliki persyaratan energi asal surgawi yang tinggi. Jika dia tidak punya cukup, dia bahkan tidak akan bisa mempelajarinya, apalagi menggunakannya. Ini juga mengapa King Sui ingin Wang Lin memasuki kolam surgawi, dan mengapa ia memberi Wang Lin energi asal surgawi. Namun ada terlalu banyak kerugian untuk memasuki kolam surgawi, jadi Wang Lin tidak mau memilihnya. Meskipun ia memiliki energi asal surgawi di tubuhnya, tidak ada banyak cara untuk mengisinya. Bahkan jika dia menyerap energi surgawi dari giok langit, dia masih tidak akan bisa dari energi asal surgawi di tubuhnya. Setelah mengambil bocah berkepala besar itu sebagai pelayannya, Wang Lin mencoba, tetapi itu tetap tidak berhasil. Dibiarkan tanpa pilihan, Wang Lin hanya bisa menghemat penggunaan energi asal surgawi. Tidak lama kemudian, Wang Lin tiba di lapisan ke-11 untuk kedua kalinya. Lapisan ini tidak besar. Ada banyak tegukan di lantai dengan cairan merah mengalir melalui mereka. Di mata Wang Lin, itu membentuk simbol darah. Lapisan ke-11 kosong, dengan hanya suara cairan yang bergerak. Yun Kuezi perlahan berkata, "Ini salah satu tanda leluhur klan abadi. Tempat ini memiliki total 19 lapisan. Selain leluhur paling awal, keturunannya hanya bisa mencapai lapisan ke-16. Tidak ada yang bisa memasuki 3 lapisan terakhir." Wang Lin mengangguk, lalu akal ilahinya menyebar dan menemukan pintu masuk ke lapisan ke-12. Dalam sekejap, dia menyerbu menuju pintu masuk itu. Lapisan ke-12 sampai 16. Dengan kultivasi Wang Lin,
dia tidak menghadapi hambatan dan langsung tiba di lapisan ke-16. Ada juga tato merah darah di lantai lapisan ke-16, tetapi itu jauh lebih kompleks. Hanya dengan memandang mereka akan membuat orang bingung. Mata Wang Lin menyipit saat dia melihat ke-13 peti mati yang ditempatkan di sini. Masing-masing memiliki tato yang berkedip di atasnya. Ada genangan air hitam di tengahnya. Itu mengeluarkan gelombang energi yin yang mengisi lapisan itu. Cairan merah datang dari tato dan mengalir ke kolam, membentuk siklus. Yang aneh adalah cairan merah itu menjadi hitam begitu memasuki kolam, tetapi begitu cairan hitam mengalir keluar dari kolam itu, berubah menjadi merah lagi. Tempat ini agak menarik. Wang Lin bergerak di sebelah genangan air dan dengan hati-hati melihatnya. Yun Kuezi merenung sejenak dan kemudian berkata, hanya leluhur yang telah mencapai tahap 12 daun bisa masuk saat itu. Peti mati ini semua pasti menjadi leluhur klan abadiku. Rumor mengatakan bahwa lapisan ke-18 memiliki asal-usul klan abadi. Sedangkan untuk lantai 19, dikabarkan memegang jiwa-jiwa yang tersisa dari leluhur pertama klan abadiku. Rekan kultivator Wang, jika kamu bisa menembus ke lapisan ke-18, silakan lihat masa lalu kami dan biarkan aku untuk memahami asal mula leluhurku. Dia menatap Wang Lin. Bocah lelaki dari masa lalu telah menghilang dan digantikan dengan seorang kultivator yang kuat yang dapat dengan mudah mengguncang planet Suzaku dengan cap kakinya. Selama beberapa hari terakhir ini, dia bertanya-tanya apakah kultivator yang kuat ini ada jika dia tidak membantu Wang Lin mencapai tahap formasi jiwa. Wang Lin memandang Yun Kuezi dan mengangguk. Dia berutang Yun Kuezi meskipun dia tahu bahwa Yun Kuezi punya motif lain. Energi yin yang keluar dari air hitam sangat kuat, dan ada segel di atasnya. Dari pandangan Wang Lin, bahkan seseorang di puncak tahap korporeal yang bisa memecahkan segel ini. Selain itu, ada persyaratan garis keturunan tertentu pada segel. Jika seseorang tidak memiliki garis keturunan klan abadi, itu bahkan lebih sulit untuk masuk. Tidak heran tidak ada yang bisa memasuki lapisan ke-17. Segel yang kuat ini bukan sesuatu yang bisa dibuka oleh kultivator biasa. Wang Lin merenungkan sambil menatap kolam hitam. Dia tentu saja punya alasan sendiri untuk datang ke sini. Alasannya adalah jimat kuning yang diambil anggota keluarga Yao saat melawan Wang Lin. Ada kekuatan yang sangat aneh di dalam jimat itu yang benar-benar menyegel kekuatan di dalam tubuhnya. Bahkan hari ini, Wang Lin jelas ingat apa yang terjadi. Dia masih memiliki satu jimat lagi. Setelah merenung sebentar, Wang Lin dengan tenang berkata, "Kepala besar, gunakan semua kekuatanmu dan tampilkan mantra surgawi yang paling kuat di kolam." Bocah itu tidak membuang waktu. Energi asal surgawi di tubuhnya mulai bergerak. Badai energi asal surgawi meletus dari tubuhnya dan menciptakan tekanan besar. Yun Kuezi adalah yang pertama yang tidak bisa menahannya. Dia tanpa sadar mundur dan wajahnya memucat. Seolah-olah ada kekuatan yang datang dari jiwanya memaksanya untuk menyerah. Jika dia tidak mundur, dia akan terkoyak. Di bawah kekuatan ini, Yun Kuezi meraung. Urat di wajahnya muncul dan dia berjuang mati-matian. Untungnya, bocah itu tidak menargetkan Yun Kuezi, jadi ini memungkinkannya untuk berjuang. Saat energi asal surgawi bocah itu beredar, dia menunjuk ke kepalanya. Kepalanya segera tumbuh 2 kali lebih besar dan tendon merah keluar, menciptakan dampak besar di genangan air. Ada ledakan yang menghancurkan surga saat riak meledak di dalam kolam dan mulai perlahan-lahan berputar. Mata Wang Lin menyala. Dia jelas melihat bahwa segel di genangan air menunjukkan tanda-tanda pecah di bawah serangan bocah itu. Namun tanda-tandanya tidak jelas. Saat mereka akan menghilang, 2 jari Wang Lin membentuk pedang. Kemudian guntur memenuhi matanya dan guntur surgawi seakan berkumpul seperti orang gila ke jarinya. Saat dia melangkah maju, dia menunjuk ke genangan air. Ini menyebabkan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya keluar dari jari-jari Wang Lin, dan mereka terbang seperti naga menuju genangan air. Ada ledakan keras dan sejumlah besar retakan muncul di lantai lapisan ke-16. Sejumlah besar energi yin keluar dari retakan dan gelombang besar muncul di genangan air. Kolam itu melayang ke udara dan berubah menjadi tato hitam di dalam petir yang bergerak. Tato ini terlalu rumit dan sangat padat sehingga tidak mungkin untuk melihat dengan jelas seperti apa itu. Namun Wang Lin tidak peduli seperti apa itu. Dia tidak ingin persetujuan segel, dia ingin membukanya dengan paksa. Suara-suara bermunculan datang dari tato saat petir bergerak di sekitarnya. Setiap kali 2 baut petir bertabrakan, tato itu akan bergetar. Saat bergetar, itu mulai pecah dan lapisan segel runtuh. Mata Wang Lin berubah dingin saat ia mengangkat tangan dan tulang binatang muncul. Setelah itu muncul, ada kilatan cahaya dan aura jahat memenuhi daerah itu. Tato yang runtuh tiba-tiba bergetar saat cahaya abu-abu muncul, dan mulai berubah menjadi batu. Pada saat ini, Teasan melangkah keluar dan melemparkan pukulan. Suara keras bergema di dalam lapisan ke-16 dan kemudian tato itu runtuh. Saat guntur bergerak, ada serangkaian suara bermunculan saat tato berubah menjadi bintik cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang. Pada saat itu menghilang, arai transfer muncul di kolam. Arai ini memancarkan cahaya aneh.
Ada seorang pria yang tampak seperti Huanglong dalam sekte di planet Suzaku. Dia sedang berbicara dengan beberapa kultivator tingkat rendah dengan senyum di wajahnya saat dia tiba-tiba melihat ke kejauhan. Ini juga instan bagian ke lapisan 17 dibuka. Setelah waktu yang lama, dia menarik pandangannya dan berpikir, lupakan saja, tidak ada yang tidak bisa dia lihat di lapisan ke-17. Kultivasi pria kecil itu telah mencapai titik di mana dia bisa mengetahui rahasia tertentu. Namun lapisan ke-17 adalah batasnya. Dia tidak akan bisa memasuki lapisan ke-18. Di lapisan ke-16 makam abadi, Teasan melangkah ke area transfer dan menghilang. Wang Lin menunggu sebentar untuk memastikan tidak ada bahaya sebelum melangkah juga. Bocah berkepala besar, Lei Ji dan Yun Kuezi dengan cepat mengikuti. Lapisan ke-17 dari makam abadi sepenuhnya gelap dan dipenuhi dengan aura kematian yang kuat. Pada saat ini, cahaya formasi transfer tiba-tiba muncul di tengah. Dengan bantuan cahaya ini, lingkungan menjadi terlihat. Ini adalah area yang lebarnya ribuan kaki dengan rantai yang tergantung di mana-mana. Ada mayat tergantung di rantai, dan apa yang diberikan rantai itu adalah energi surgawi. Mayat-mayat ini semuanya surgawi. Tetapi energi surgawi ini tidak memiliki vitalitas dan dipenuhi dengan kematian, seolah-olah mayat-mayat ini telah ada di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, cahaya dari formasi menghilang dan beberapa orang muncul. Teasan adalah orang pertama yang memasuki tempat ini. Setelah dia masuk, matanya menyala dan dia melihat sekeliling. Bahkan dengan ketidakpeduliannya, matanya menyusut saat dia melihat sekeliling. Tempat ini benar-benar gelap, tetapi tidak bisa menghalangi akal ilahi. Saat Wang Lin muncul, dia menyebarkan akal ilahi dan ekspresinya menjadi suram. Bukan hanya dia, tapi wajah bocah berkepala besar itu menjadi pucat setelah melihat semuanya. Dia telah memasuki kolam surgawi dan kehilangan domoainnya untuk menjadi surgawi. Jadi kejutan yang dia dapatkan dari melihat lapisan ke-17 jauh melampaui apa yang dirasakan orang lain. Yang lebih mengerikan darinya adalah bahwa asal-usulnya yang kuat di langit bergetar seolah ada kekuatan aneh yang menekannya. Di bawah penindasan ini, bocah itu sepertinya bisa mendengar tangisan sedih. Wajahnya menjadi pucat dan tubuhnya bergetar saat dia mengeluarkan seteguk darah. Untungnya, Wang Lin memperhatikan apa yang terjadi pada bocah itu dan meletakkan tangannya di punggung bocah berkepala besar itu. Wang Lin menyuntikkan sejumlah besar energi asal yang memungkinkan bocah itu menjadi sadar. Dia memandang sekitarnya dengan perasaan kagum yang dalam. Yun Kuezi sangat berbeda dari bocah berkepala besar. Dia jelas merasakan aura leluhurnya di sini. Tato di tubuhnya mulai bergerak sendiri. Dengan cepat menyusut dan mulai menurun. Tato di tubuhnya bergerak seperti air yang mengalir. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat meremas tato untuk berkumpul ke dada Yun Kuezi. Yang mengejutkan Yun Kuezi adalah bahwa rasa hormat aslinya pada bocah berkepala besar itu sekarang telah berubah. Seolah-olah ada kekuatan yang menekan rasa hormat itu. Wang Lin juga terpengaruh. Setelah masuk, Wang Lin segera menyadari bahwa energi asal surgawi yang diberikan kepadanya oleh King Sui ditekan. Seolah-olah itu telah tenggelam dalam air dan mulai bergerak jauh lebih lambat. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi dan gelap. Namun untuk Wang Lin dan teman-temannya, mereka dapat dengan jelas melihat segalanya. Lapisan ke-17 ini tidak terlalu besar, dan ada banyak rantai yang tergantung di sekeliling dinding, mengunci mayat-mayat di tempatnya. Mayat-mayat ini semua seperti mumi dan pinggul mereka ditusuk oleh rantai. Beberapa dari mereka bahkan memiliki rantai yang menembus tulang belikat mereka. Mayat-mayat ini penuh sesak, setidaknya ada 100. Ada jejak dicambuk pada semua mayat ini. Tampaknya mereka semua menderita siksaan yang tak terbayangkan sebelum mereka mati dengan menyedihkan. Ada tato yang berkedip di tubuh mereka. Setiap kali tato melintas, energi surgawi yang datang dari tubuh mereka akan menjadi lebih kuat. Adapun mengapa energi surgawi bocor dari tubuh mereka, itu karena jiwa asal mereka disegel di dalam tubuh mereka oleh mantra yang kuat. Tubuh mereka telah mati, aura kematian yang tak berujung menggerogoti jiwa asal mereka. Namun jiwa asal mereka mempertahankan kesadaran tetapi tidak bisa meninggalkan tubuh. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat tubuh mereka mengering dan membiarkan aura kematian menyerbu mereka sampai mereka musnah. Penyiksaan semacam ini melepaskan kebencian yang sangat kuat bagi para surgawi. Kebencian ini mutlak dan sangat mengejutkan Wang Lin. Ini, Yun Kuezi menatap dengan bingung pada segala yang ada di hadapannya, dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Ini adalah benda surgawi. Saat mereka masih hidup, tingkat kultivasi mereka sedikit lebih tinggi dari milikku. Bocah berkepala besar itu merasa paling terhubung dengan tempat ini, dan dia merasa terganggu di sini. Tepat pada saat ini, ada suara rantai bertabrakan. Salah satu mumi mulai bergerak dan tato muncul. Tato menembus mumi dan menyatu dengannya. Pada saat ini, mumi itu tiba-tiba membuka matanya. Tidak ada cahaya di matanya dan rongga matanya benar-benar kosong. Namun kebencian dan niat membunuh yang tak terbayangkan meledak dari mata itu. Surgawi, mati. Raungan bergema dan rantai pada mayat tiba-tiba berubah transparan. Dalam sekejap, itu menghilang. Tanpa rantai, mumi segera bergegas keluar.
Energi surgawi yang aneh membentuk badai saat menerjang bocah berkepala besar. Wajah bocah itu menjadi pucat dan tanpa sadar dia mundur beberapa langkah. Matanya menunjukkan tatapan ganas saat tangannya membentuk segel dan energi asal surgawi diaktifkan. Dia akan menggunakan mantra surgawi. Namun tepat pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Saat energi asal surgawi bocah itu diaktifkan, energi itu mulai menyebar dan menghilang. Laju pemborosan jauh lebih cepat dari yang diperkirakan bocah itu. Bahkan sebelum dia menggunakan mantra surgawinya, sejumlah besar energi asal surgawinya menghilang. Ia hampir kehilangan akal. Melihat mumi mendekat, mata Wang Lin berubah dingin dan dia melangkah maju. Jarinya menekan kekosongan dan energi asal di tubuhnya melonjak. Terdengar ledakan dan mumi itu terlempar ke belakang sejauh beberapa meter. Teasan menerjang seperti kilat dan tangan kanannya membentuk yang pertama. Sebuah tato muncul di tinjunya, dan saat mumi itu melihat tato itu segera menjadi penuh hormat dan mundur seolah tidak berani bertukar pukulan dengan Teasan. Yun Kuezi menatap pemandangan di depannya. Saat ini, seolah-olah kilat menyambarnya. Dia mengingat rumor sejak lama. Ini adalah ruang siksaan klan abadiku. Rumor mengatakan bahwa saat leluhur klan abadi tertua datang ke planet Suzaku, ia membuka lapisan di luar dua klan terakhir dan menamakannya ruang penyiksaan. Jika orang-orang bukan dari klan abadiku masuk, mereka akan segera dibunuh. Aku tidak berharap ini nyata. Saat suara Yun Kuezi bergema, rantai mulai bergema sekali lagi. Pada saat ini, semua mayat yang diikat oleh rantai tiba-tiba membuka mata. Tatapan jahat datang dari wajah mereka, dan saat mereka mengaum, rantai yang menahan mereka menghilang, membuat mereka bebas. Masing-masing dari mereka seperti binatang buas, dan mereka langsung menyerang Wang Lin, bocah berkepala besar dan Lei Ji. Mata Wang Lin menjadi dingin. Saat dia mendengus dingin, tangannya membentuk segel dan dia berteriak, "Panggil angin!" Setelah dia berbicara, angin hitam muncul di sekitar tangan kanannya dan mengisi lapisan ke-17. Embusan angin hitam yang dahsyat menyapu ke depan. Saat angin hitam meraung, dua naga hitam terbentuk dan meraung. Mereka menyemburkan angin dingin tak berujung yang menyebar dengan Wang Lin sebagai pusatnya. Mayat-mayat segera berhenti dan mundur. Meskipun mereka kuat sebelum mati, mereka dikendalikan oleh kekuatan misterius setelah kematian dan dengan demikian jauh lebih lemah dari sebelumnya. Namun ada banyak mayat, jadi mereka tidak bisa diremehkan. Saat angin hitam menderu, tato mulai berkilau di mayat-mayat. Segel tiba-tiba terbentuk, dan meskipun segel itu tidak terlihat, segel segera ditekan. Ini bukan pertama kalinya Wang Lin melihat segel seperti ini.